Menurut saya pribadi itu ini yang paling simpel. Mungkin kalau misal teman-teman ada yang punya masukan, biasanya ngedit kayak gini, oke aja. Boleh nanti kita sharing juga. Nanti kita cari plus minusnya. Kenapa nggak pakai ini? Kenapa pakai ini? Kenapa pakai ini? Kita cari di compare gitulah plus minusnya. Nah sebelum kita mulai, selama ini kalau ngedit menggunakan HP apa PC? PC semua gitu. PC gitu. Nah, biasanya mengalami kendala nggak dalam pengeditan? Paling dengan mas bentuk badan. Kadang ada yang mau kita oh ya. Nganu bentuk badan dan sebagainya. Nganu aja gini aja biar nanti tak jawab semuanya. Nih biar nggak lali. Silahkan tulis pertanyaan aja di grup. Nah, di grup aja kan biar kesimpen. Ya udah, nanti kita baca bareng-bareng aja. Sambil itu ngasih pertanyaan itu aja ya. Kesulitan dalam editing selama ini tuh apa aja? Mas kalau yang belum pernah ngedit. Oh. Pengen bisa tapi dari nol. Bisa kan mas? Oh, bisa saja. Mau belajar bisa gitu. Ya bisa aja. Nah nanti kan sebenarnya kan misal sama sekali belum pernah gitu, itu nanti kan sebenarnya untuk tingkat dasarnya itu kan pengenalan tool dari Photoshop itu sendiri, pengenalan tool Photoshop. Nah ketika kita belajar tentang tool Photoshop, ketika di materinya kita berikan secara langsung, biasanya seorang bosen nih. Iki tool iki fungsinya semisal kita nganu Photoshop, semisal pertama tool ini gitu kan, di sini biasanya sekarang udah ada keterangan nih, move tool untuk gerak gini-gini. Nah ketika kita terangin gini secara detail dulu bosen nih mas gitu, jadi langsung kita praktek aja, ditonton terus dicoba, dipraktekin, ditonton, lama-lama pasti bisa gitu sih. Jadi mau awal mau editing menengah ke atas, untuk editing semuanya sama sih, nggak apa-apa. Oke, pertanyaannya kendala dalam ngedit di grup aja ya, langsung ditampung di grup. Kemudian ini nanti mohon maaf kita nanti sambil di record ya buat dokumentasi video ya. Gitu tuh. Ini nggak tahu ngerekam apa nggak tahu. Rekam itu online. On. Ini katanya ini orang requestane Mas Nur. Piye Mas track? Oke. Record. Itu tak tunggu ya Mas ya nganu nih pertanyaan sing di itu kendalane dalam Photoshop. Nah, sekaligus kalau semisal punya foto yang mau diedit, semisal punya materi foto nih, terus pengen diedit, kita bahas bareng-bareng di sini, boleh-boleh aja. Nanti dikirim di grup aja, biar enak toh. Oke, nah sementara itu ini saya udah ada foto. Oh ya sekalian, kalau yang belum ngefollow apa namanya Instagram di Studio 3 silahkan di follow. Instagram Ruang Tengah silahkan di follow, sambil apa namanya di Google Map silahkan ngasih rating. Rating di sini yang di Ruang Tengah kalau mau ya dipersilahkan. Ini materinya yang saya siapkan, semisal muka di sing koyone rada kasar raine. Oke, saya semisal
cewek-cewek kok biasa ya, ini cowok sih, sementara cowok sih. Oke, nek di zoom kan pecah-pecah. Nah, biasanya kalau ngedit menghaluskan muka, biasanya kan muka kan ini apa jenengane alus kebangetan, alus aneh gitu kan. Biasanya dong ngalus kene kayak beras-berasan itu tuh, halus banget, pori-porinya hilang istilahnya gitu kan. Tapi entah kenapa para pria suka dengan editan yang seperti itu, saya nggak tahu juga sih. Pori-pori ini bener-bener hilang-hilang. Nah, di sini saya menggunakan teknik layering yang ada di sini. Layering. Jadi fungsinya itu untuk kalau kita mengalami kesalahan, kita bisa mengulang stepnya step by step, tidak mengulang dari awal, tidak mengulang dari nol. Jadi bisa mengulang di tengah-tengah. Ini tadi saya duplikat, terserah caranya duplikat. Kalau keywordnya Ctrl J di keyboard. Kontrol apa mas? Ctrl J. Nek semisal enggak ini, semisal gini toh. Semisal kita mau duplikat, ini klik seret di sini ya, duplikat. Sini, ini kan buat layer. Semisal kita mau duplikat, ini klik seret dan duplikat menjadi 2. Caranya banyak. Oh ya, sebelumnya kalau semisal banyak yang belum tahu, untuk editing itu caranya banyak banget. Kita gambarinnya bentuknya gini. Dari sini kita mau ke alun-alun, gitu kan. Tujuan editing itu di alun-alun, gitu kan. Finishingnya sampai sana. Nah, caranya gimana? Caranya jalannya terserah. Mau lewat Maron ke sana boleh, mau lewat Kerikil dulu ya boleh, gitu kan. Mau Maron terus Gloria belok kanan juga boleh, mau lurus juga boleh, banyak jalur gitu loh. Nah, terserah mau pakai yang mana. Cuman ini yang saya terangin pakai jalur saya yang menurut saya lebih efisien untuk tingkat manualnya. Kalau action dan sebagainya itu sebenarnya bisa juga. Action kita tinggal klik, tapi kalau kita bikin action kita harus tahu tool default dari Photoshop. Hampir semuanya harus 100% udah tahu semua untuk tool-tool ini apa Photoshop. Tapi nek misal tinggal download enak. Kalau mau bikin, nah itu yang sing kangelan. Sambil santai ya, nanti kalau langsung ada yang mau ditanyakan tinggal ditanyakan aja, nggak usah nunggu pertanyaan gitu, nggak apa-apa, timbangannya nggak selesai. Oke, biasanya ini pertama kali kita kulit untuk yang muka dulu. Kita mau membersihkan muka di sini, tapi pori-pori ini tetap masih ada. Ini di sini banyak sekali tool, udah ya di situ ya. Di sini banyak sekali tool. Nah, ini kita pertama kali ini menggunakan tool yang ini, brush, healing brush. Di sini pilihannya ada banyak. Spot healing brush, healing brush tool, ada patch tool, ada ini, ada itu, banyak banget toolnya. Fungsinya apa. Ini sebenarnya fungsinya satu tool itu fungsinya berbeda-beda. Tujuannya untuk apa-apa itu berbeda. Yang spot healing brush sama ini sebenarnya fungsinya sama. Cuman kalau ini tidak saya rekomendasi. Kenapa? Karena kalau kita pakai ini ya. Oke, ini kita coba pakai yang itu. Oke, ini kita brush gitu kan. Ini kan ada jerawat. Ya toh? Ini kita jerawat, kita klik hilang. Nah, ini sebenarnya duplikat. Duplikat yang sebelah mana? Ini secara apa? Secara PC dia mencari sendiri.
mencari mana yang mau diduplikat. Cuman kalau ini kita ulang, kita ulang. Kalau kita menggunakan yang healing brush, bukan yang sport healing brush, kita pakainya yang healing brush. Ini kita tekan ALT. Nah, ini kita bisa sesuka hati mau duplikat yang mana. Semisal ini, sambil ALT dipencet, kita klik yang sini, terus kita mau ngilang ini. Nah, di sana kan udah ada titiknya. Itu duplikat di titik itu. Tapi kalau sport healing brush, si Photoshopnya sendiri yang mencarikan. Tergantung kita mau enaknya yang mana. Nah, saya lebih cenderung ke healing brushnya, bukan sport healing brushnya. Karena kalau yang sport biasanya sok dong acak, ngambilnya acak, teksturnya jadi acak. Kalau pas kita kebenaran bagus, itu akan bagus. Tapi ketika pas ora kebenaran karena Photoshopnya sendiri yang nyari, jadi ini aneh nanti. Aneh. Nah, usahakan. Nah, ini kan udah kelihatan aneh nih, ya kan? Kenapa? Karena tekstur kulit yang sebelah sini sama yang sebelah sini ini udah berbeda, ya kan? Nah, kalau saya diusahakan untuk healing brushnya itu pakai brushnya yang kecil, range-nya diperkecil, kita zoom aja. Kita ngambil yang terdekat. Semisal ini yang mau kita ganti, gitu kan? Kita ngambilnya yang paling dekat sini. Seret, ini yang paling dekat, terus diambil yang paling bersih. Semisal ini ya, kita mau ngilangin yang titik ini, gitu. Tapi saya ngambilnya malah titik sini, istilahnya kotor, gitu kan? Kita ngambil di situ. Ketika ini kita brush di sini malah nambah, ya kan? Itu malah nambah. Udah, ini yang putih mau tak bersihin. Tadi ngambilnya kan sini. Ini yang putih mau kita bersihkan, malah nambah. Jadi tetap ngambilnya yang paling bersih, yang terdekat. Nah, biar nggak wagu, semisal, nah ini kan wagu, kita zoom. Nah, ini di sini titiknya, titik sini sama sini kan kelihatan nih sama, gitu, ketok nek keduplikat, ya kan? Nah, gimana caranya agar ini tidak kelihatan sama? Ketika kita ngambil sini, ini kita tarik ke sini, yang satunya tarik vertikal horizontal gini. Ini jadi jatuhnya nanti ngacak juga, jadi nggak ketok wagu. Nah, oke. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk sementara? Belum ya? Paham ya? Pokoknya sebisa mungkin habis dari sini harus bener-bener paham ini. Mumpung murah, Mas. Waduh. Ngikuti pelatihan yang semisal di Semarang atau apa, memang 3 hari acaranya, tapi satu bisa nggak mudeng karena kan pesertanya banyak toh, Mas. Yang ketiga mahal. Dulu yang di Semarang editing itu ya hampir sama sih, healing brush juga kayak gini, retouch juga itu 750. Ini sambil ngedit ya, jadi prosesnya agak lama. Jadi melihat saya gimana caranya ngedit, nonton di situ agak sedikit membosankan sih. Itu sampelnya ada satu, Mas? Banyak. Enggak, maksudnya sing itu kan ada sampel satu toh tadi, Sampel yang bersih itu, ngambil bulat yang bersih. iya Kan ALT itu kan ada kunci sampelnya itu. Nah, itu cuma satu itu. Cuman satu. Sembarang itu. Sembarang. Cuman satunya gini, bukan cuman satu. Jadi kita nyari yang terdekat. Semisal ini ya. Oke, gini.
ini tekstur yang ada di sini sama yang di sini kan beda, Ya. gitu kan? Ketika saya ngambilnya di sini, terus buat sini, teksturnya jadi ngikuti, gitu kan? Tapi ketika kok cuman satu tok di sini, jret, gitu kan? Terus saya mau ngilangin ini, seret, ini teksturnya ngikutin sini, kan jadinya beda, ya kan? Itu kan jadinya beda. Nah, biar sama ya kita ambil tekstur yang sebelah sini juga, seret, gitu ya. Paham ya fungsinya healing brush? Terus gimana caranya sing ben nggak wagu? Nah, ketika ini nanti kalau semisal mukanya parah seperti ini, si foto ini mukanya parah, tetap nanti ya hasilnya agak parah, tetap parah gini. Tapi ini nanti masih bisa di betulkan. Cuman memang hasilnya healing brush memang seperti itu. Ketok toh? Yang tadi memang dari sedikit demi sedikit. Memang agak istilahnya jenengane telaten, bukan ribet, telaten. Tapi kadang hal-hal seperti ini itu nggak dianggap sepele oleh rias. Alah mas mengedit tinggal tok diresi iso toh gampang. Mereka nggak tahu bahwa editor itu ngedit iso toh nganti tekan lembur-lembur barang gitu.